Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia yang akan menjadikan kita saksinya. Tolong ditampilkan. Dua minggu terakhir ini saya renungkan satu pujian yang cukup lama, karena saya saksikan yang ngarang lagu ini, yang nulis lagu ini, seorang hamba Tuhan yang dulunya sangat dipakai Tuhan di dalam pujian penyembahan. Tiba-tiba dia jatuh dalam dosa. Rumah tangganya berantakan. Dia pisah dari istrinya, anaknya pahit sama dia. Dia menikah lagi dengan seorang artis ya. Dan waktu saya dengar kesaksiannya, dia bilang, yang hostnya tuh bilang, gak pernah saya tahu ada orang seperti kamu sebagai worship leader, sebagai artis penyanyi rohani, yang dalam 3 bulan bisa 100 panggung show di macam-macam gereja di hampir seluruh dunia diundang. Tapi justru di masa-masa dia dalam pemakaian Tuhan, dia kehilangan dirinya. Karena memang betul, orang yang terhanyut di dalam pelayanan dan lupa akan hubungan pribadinya sama Tuhan, justru dia kehilangan segalanya. Jadi pagi hari ini saya mau menggugah kita semua. Kita mungkin punya pekerjaan, punya bisnis, punya pelayanan, tapi pastikan kita tetap punya waktu bagi Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau kita jadi saksinya. Nggak cukup kita datang beribadah, melayani di 4 tembok. Nggak cukup kita memuji-muji Tuhan dengan suara yang nyaring. Nggak cukup. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan mau kita mengenapi amanat agungnya. Tuhan mau kita jadi saksinya. Memuridkan banyak orang bagi kemuliaan Dia. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup suara bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan setiap kata-kata dari pujian ini. Apakah ini yang sedang terjadi sama kita? Oh Tuhan. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak angkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup mulut yang bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapa, biarlah ini menjadi doa kami. Kami tahu Tuhan, tidak cukup Tuhan dengan kami memuji Engkau dengan lagu pujian. Tidak cukup Tuhan kami hanya melakukan pelayanan di 4 tembok ini. Gak cukup Tuhan dengan pekerjaan kami yang baik dan diberkati Tuhan, dan sehingga orang melihat bahwa hidup kami sebagai orang Kristen diberkati. Gak cukup itu semua Tuhan. Kami percaya Engkau lebih rindu memakai kami, melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Dan salah satu kehendak dan firman-Mu itu Tuhan, bahwa Kau rindu kami dipakai untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dipakai untuk memberitakan Injil kerajaan sorga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dimanapun Kau menempatkan kami Tuhan, baik itu di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, marketplace Tuhan, dimanapun itu Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai lidah bibir kami, pakai hidup kami, menjadi surat-surat Kristus yang pada akhirnya menyuarakan suara kebenaran kepada banyak orang. Dan ketika orang mendengarnya dan mereka menjadi percaya,
kami masih memiliki tanggung jawab untuk memuridkan mereka menjadi murid Kristus yang pada akhirnya juga bersaksi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Teruskanlah itu Tuhan di dalam segala perbuatan, perkataan, tingkah laku kami. Sehingga apa yang Kau firmankan hari ini bukan hanya enak kami dengar, tapi betul-betul kami mengaplikasikannya, mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberi dan mengambil persembahan, memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberi, saya mau menyampaikan satu kabar baik. Bahwa sebentar lagi jemaat kita di Perintisan di Jambi akan memiliki seorang gembala. Tepuk tangan. Dan itu nggak datang dari orang lain, bukan datang orang datang sama saya untuk tiba-tiba meminta jadi hamba Tuhan. Itu lahir dari keluarga kita sendiri. Lahir di rumah Tuhan. Lahir di kemah Abraham. Saya mengatakan gereja Tuhan juga kemah Abraham. 4 orang-orang dilatih, dimuridkan, dididik, dibentuk. Dan tentunya untuk mengutus seseorang menjadi seorang hamba Tuhan, kita juga harus memikirkan kehidupannya. Betul tidak? Karena saya sebagai orang tua rohani, berserta Ibu Irma dan seluruh kepemimpinan dan juga jemaat ini, kita percaya bahwa kita mengutus orang itu, kita juga punya tanggung jawab atas kehidupan mereka. Amin. Mereka dengan rela meninggalkan pekerjaannya dan betul-betul mendengar suara Tuhan untuk mengambil tanggung jawab, merintis bersama-sama umat Tuhan yang selama ini sudah Dua tahun lebih ini mereka merindukan adanya seorang gembala. Enggak datang-datang, tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu munculkan dari jemaat ini sendiri. Amin. Dan hari ini saya mau mengkhususkan, kita juga memberi untuk perkara ini. Jadi kalau saudara butuh amplop untuk memberkati orang yang kita akan utus ini, kita harus percaya bahwa ini benih. Ini akan memberkati jemaat di Jambi supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi jemaat lokal yang kuat. Dan siapa yang percaya bahwa dari jemaat ini akan banyak kota-kota lain kita akan rintis. Amin. Kita sudah ada Muara Bungo, Jambi, gak lama lagi nanti juga ada Samosir. Di Samosir ada nanti bukan hanya dari jemaat ini, ada 3 jemaat sama-sama mengerjakan perintisan itu. Dan sudah ada orang di sana, sudah ada orang yang jadi PIC di sana, dan sudah ada ibadah keluarga di sana, di Samosir. Siapa yang sudah pernah ke Samosir? Oh baru 1, 2, oh ada 2 orang. Yang lain belum ya? Yang lain belum ya? Belum ke Samosir ya? Belum pernah lihat ya Pulau Samosir tengah-tengah Danau Toba itu ya? Belum pernah lihat? Coba saling lihat-lihatan yang belum pernah lihat. Terus tangannya gini, kasihan deh kita. Suatu saat mau nggak kita ke Samosirnya bukan hanya untuk pelesiran, tapi juga untuk ngunjungin jemaat yang kita rintis di sana. Saudara mau? Saya mau bacakan satu kebenaran firman Tuhan sebelum saudara menabur. Ya, ini kan benih mau kita tabur ya. Rasul Paulus pernah mengatakan ini di Filipi 4. Perhatikan baik-baik.
Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi. Kalau saya mau katakan, hai orang-orang Palembang. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, kalau Makedonia saya ganti, ketika aku baru berangkat dari Depok, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi, perhatikan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Betul ada yang diutus pergi untuk merintis jemaat ini. Tapi apa yang saudara taburkan, itu menjadi bagian daripada benih ketika gereja ini berbuah. Jemaat ini bertambah banyak. Percayalah, saudara mendapat bagian upah dari Tuhan. Karena saudara menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Menabur di tanah yang berair, menabur di ladang Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau dapat keuntungan yang lebih besar? Ini untungnya kekal loh. Kalau untung lu bisnis, untung bisnis itu cuma sementara. Tapi kalau saudara nabur untuk pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan, untungmu tuh sampai surga. Amin. Amin. Saya sendiri ditaruh hati untuk nabur perkara ini. Saya tahu kami sebagai keluarga gak mudah hari-hari ini. Anak kami 3 bakal kuliah. Tapi saya gak mau berhenti untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Gak akan berhenti. Karena pekerjaan Tuhan itu kekal. Amin. Jadi doa saya cuma satu. Kiranya Tuhan mencondongkan hati saudara untuk bermurah hati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, betul kiranya sebentar kami akan memberi. Biarlah Tuhan, pemberian kami bukan untuk sekadar memberi persembahan. Pemberian kami tahu itu benih. Kami tahu Tuhan ini akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Lebih lagi Tuhan untuk dipakai mengabarkan Injil. Amin. Karena kami percaya Tuhan untuk mengutus orang-orang pergi memberitakan Injil. Kami tahu kami juga butuh dana Tuhan. Bukan hanya orang-orang terbaik, tapi juga setiap rupiah yang ditaburkan itu akan menjadi benih yang kekal bagi Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memperhitungkan setiap benih yang kami tabur sebagai bantuan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang mengerjakan pekerjaan misi, pekerjaan Injil di ujung-ujung tombak ya Tuhan. Di mana mereka, kami percaya kalau mereka menaburkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, mereka akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu semakin besar. Dan ketika kami menabur di tempat itu Tuhan, kami tahu ada bagian kami yang menjadi keuntungan kami Tuhan. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini kami rindu menabur di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Baik, sebentar kita akan melihat pengumuman. Saya percaya ini akan mengingatkan kita bagaimana gereja ini punya pertemuan-pertemuan sel, pertemuan-pertemuan ibadah yang lain selain ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Agung sama Ibet maju ke depan. Saya mau mengajak kita semua untuk mendoakan mereka berdua beserta anaknya Tania. Karena nanti di awal Juli, sekitar tanggal 11-an ya, mereka yang akan berangkat ke Jambi untuk menjadi gembala di sana. Saya percaya bahwa kalau Tuhan yang pilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Mungkin bagi banyak orang yang masih banyak perlu belajar, tapi satu hal bagi saya, ketika saya mau ngutus seseorang, saya mau pastikan orang itu dapat panggilannya itu secara pribadi dari Tuhan. Mereka berdua sudah sepakat sebagai suami istri untuk siap diutus dari jemaat ini. Bapak Agung juga sudah resign dari tempat pekerjaannya dan mengambil keputusan untuk sepenuh waktu melayani Tuhan di sana. Udah bertemu dengan jemaat di sana, mereka sangat sukacita untuk boleh menerima mereka sebagai bagian dari keluarga rohani di sana. Saya minta kita angkat tangan, kita tumpangin tangan ke mereka, kita berdoa. Pegangan tangan dong. Terima kasih Bapak atas saudara kami terkasih, Bapak Agung dan Ibu Ibet beserta anak mereka Tania, yang telah mengambil keputusan untuk berani percaya panggilan-Mu adalah panggilan yang terbaik bagi hidup mereka. Tuhan, kami tahu ini keputusan besar dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi jemaat Tuhan yang sudah ada di kota Jambi sebagai perintisan gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan kemampuan mereka gak seberapa, tapi kami percaya anugerah Tuhan besar atas hidup mereka. Kami percaya penyertaan-Mu nyata atas keluarga ini. Kami minta Tuhan, kami mau mengutus mereka dengan berkat. Kami mau mengutus mereka dengan kasih. Kami mau mengutus mereka Tuhan dengan keyakinan bahwa mereka akan menjadi hamba-Mu yang luar biasa.
Hamba-Mu yang akan memberkati banyak orang, yang akan menjadi satu jemaat yang besar di kota Jambi Tuhan. Kiranya setiap pelayanan mereka disertai oleh otoritas dan kuasa Allah. Tanda dan mujizat akan menyertai setiap pelayanan mereka. Orang yang sakit didoakan akan disembuhkan. Orang yang lemah akan dikuatkan. Orang yang mengalami keterikatan akan dibebaskan. Orang-orang yang buta akan dicelikkan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai satu jemaat, sebagai keluarga, kami mengutus mereka di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita membawa satu pujian. Ini mungkin masih baru ya, tapi saya percaya lagu ini bisa memberkati semua. Lihatlah tanda zaman.
kerinduan kami Tuhan, bahwa kami merebut kota demi kota bagi kemuliaan Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, itu juga menjadi kerinduan-Mu, agar seluruh bumi Tuhan dipenuhi kemuliaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan pulang bawa berkat. Kami rindu Tuhan pulang jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami membawa impact, membawa dampak, membawa pengaruh yang baik ya Tuhan bagi komunitas kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah demi anugerah daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datang daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita berdoa bersama-sama sebagaimana Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.